warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Virani Rika Saputri, NPM 1901081038. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang respirasi seluler. Setiap tumbuhan memiliki ciri khas, yaitu adanya klorofil atau zat hijau daun yang digunakan untuk proses fotosintesis. Setiap makhluk hidup pasti memiliki ciri adanya kehidupan. Salah satunya yaitu bernafas atau disebut respirasi. Nah, sama halnya dengan makhluk hidup yang lain, tumbuhan pun melakukan proses pernafasan. Sel pada tumbuhan dan hewan menggunakan respirasi seluler sebagai alat untuk mengubah energi tersimpan menjadi bahan kimia yang dikonsumsi oleh sel individual. Namun, pernafasan pada tumbuhan berbeda dibandingkan dengan pernafasan pada hewan ataupun pada manusia, karena pernafasan pada tumbuhan lebih kompleks prosesnya. Nah, jadi apa sih respirasi itu? Jadi, respirasi adalah suatu proses biologis, yaitu oksigen diserap untuk digunakan pada proses pembakaran atau oksidatif yang menghasilkan energi diikuti oleh pengeluaran sisa-sisa pembakaran berupa gas karbon dioksida dan air. Nah, substratnya yang paling banyak diperlukan tanaman untuk proses respirasi dalam jaringan tanaman adalah karbohidrat dan asam-asam organik bila dibandingkan dengan lemak dan protein. Nah, respirasi sendiri dapat dibedakan dalam 3 tingkat. Yang pertama, yaitu pemecahan polisakarida menjadi gula sederhana. Yang kedua, oksidasi gula menjadi asam pirufat. Dan yang ketiga, yaitu transformasi pirufat dan asam-asam organik menjadi karbon dioksida, air, dan energi. Protein dan lemak dapat pula berperan sebagai substrat dalam proses pemecahan ini. Pada hakikatnya, respirasi adalah pemanfaatan energi bebas dalam makanan menjadi energi bebas yang ditimbun dalam bentuk ATP. Nah, dalam sel, ATP digunakan sebagai sumber energi bagi seluruh aktivitas hidup yang memerlukan energi. Aktivitas hidup yang memerlukan energi yaitu antara lain yang pertama, kerja mekanis yaitu kontraktil dan motilitas. Yang kedua, aktivitas hidup yang yaitu transport aktif, yaitu mengangkut molekul zat atau ion yang melawan gradien konsentrasi zat. Nah, yang ketiga yaitu produksi panas, yaitu bagi tubuh burung dan hewan yang menyusui. Namun, selain ketiga tujuan energi yang tadi saya sebutkan, energi dibutuhkan oleh tubuh untuk transfer materi genetik dan metabolisme. Energi dibutuhkan oleh tubuh untuk transfer materi genetik dan metabolisme sendiri. Jadi, respirasi seluler adalah proses perombakan molekul organik kompleks yang kaya akan energi potensial menjadi produk limbah yang berenergi lebih rendah atau yang disebut proses katabolik pada tingkat seluler. Pada respirasi sel, oksigen terlibat sebagai reaktan bersama dengan bahan bakar organik dan akan menghasilkan air, karbon dioksida, serta produk energi utamanya yaitu ATP. ATP, adenosin trifosfat, memiliki energi untuk aktivitas sel seperti melakukan sintesis biomolekul dari molekul pemula yang lebih kecil, menjalankan kerja mekanik seperti pada kontraksi otot, dan mengangkat biomolekul atau ion melalui membran menuju konsentrasi lebih tinggi. Respirasi merupakan fungsi kumulatif dari 3 tahapan metabolik. 2 tahapan yang pertama yaitu glikolisis dan siklus Krebs, yang merupakan jalur katabolik yang menguraikan glukosa dan bahan bakar organik lainnya. Glikolisis yang terjadi dalam sitosol mengawali perombakan dengan pemecahan glukosa menjadi 2 molekul senyawa yang disebut dengan pirufat. Nah, siklus Krebs yang terjadi dalam matriks mitokondria menyempurnakan pekerjaan ini dengan menguraikan turunan pirufat menjadi karbon dioksida.
Dengan demikian, karbon dioksida yang dihasilkan oleh respirasi merupakan fragmen molekul organik yang teroksidasi. Sebagian tahapan glikolisis dan siklus Krebs ini merupakan reaksi redoks di mana enzim dihidrogenase mentransfer elektron dari substrat ke NAD+ dan membentuk NADH. Pada langkah ketiga, respirasi, rantai transport elektron menerima elektron dari produk hasil perombakan kedua langkah yang pertama tersebut, biasanya melalui NADH, dan melewatkan elektron ini dari satu molekul ke molekul yang lain. Pada akhir rantai ini, elektron digabungkan dengan ion hidrogen dan oksigen molekuler untuk membentuk air. Energi yang dilepas pada setiap langkah rantai tersebut disimpan dalam suatu bentuk yang digunakan oleh mitokondria untuk membuat ATP. Modus sintesis ATP ini disebut fosforilasi oksidasis ke oksigen. Tempat transport elektron dan fosforilasi oksidatif ialah membran dalam mitokondria. Tahap awal metabolisme konversi glukosa menjadi energi di dalam tubuh akan berlangsung secara anaerobik melalui proses yang dinamakan glikolisis. Proses ini berlangsung dengan menggunakan bantuan 10 jenis enzim yang berfungsi sebagai katalis di dalam sitoplasma yang terdapat dalam sel eukariotik. Inti dari akhir keseluruhan proses glikolisis adalah untuk mengkonversi glukosa menjadi produk akhir rantainya menjadi produk akhir berupa pirufat. Pada proses glikolisis, satu molekul glukosa yang memiliki 6 atom karbon pada rantainya akan terpecah menjadi produk akhir berupa 2 molekul pirufat yang memiliki 3 karbon. Proses ini berjalan melalui beberapa tahapan reaksi yang disertai dengan terbentuknya beberapa senyawa seperti glukosa 6-fosfat dan fruktosa 6-fosfat. Selain akan menghasilkan produk akhir berupa molekul pirufat, proses glikolisis ini juga akan menghasilkan molekul ATP serta molekul NADH, yaitu 1-NADH3 ATP. Molekul ATP yang terbentuk ini kemudian akan diekstrak oleh sel-sel tubuh sebagai komponen dasar sumber energi. Melalui proses glikolisis ini, 4 buah molekul ATP dan 2 buah molekul sehingga total 8 buah ATP akan dapat terbentuk. Tahap kedua dari proses respirasi seluler yaitu siklus Krebs, merupakan pusat bagi seluruh aktivitas metabolisme tubuh. Siklus ini tidak hanya digunakan untuk memproses karbohidrat, namun juga digunakan untuk memproses molekul lain, seperti protein dan juga lemak. Sebelum memasuki siklus asam nitrat, molekul pirufat akan teroksidasi terlebih dahulu di dalam mitokondria menjadi asetil koenzim. Dan molekul asetil koenzim yang merupakan produk akhir dari proses konversi pirufat kemudian akan masuk ke dalam siklus Krebs. Inti dari proses yang terjadi pada siklus ini adalah untuk mengubah 2 atom karbon yang terikat di dalam molekul asetil koenzim menjadi 2 molekul karbon dioksida, membebaskan koenzim A serta memindahkan energi yang dihasilkan pada siklus ini ke dalam senyawa NADH, FADH, dan GTP. Selain menghasilkan karbon oksida dan GTP, dari persamaan reaksi dapat terlihat bahwa satu putaran siklus Krebs juga akan menghasilkan molekul NADH dan molekul FADH. Untuk melanjutkan proses metabolisme energi, kedua molekul ini kemudian akan diproses kembali secara aerobik di dalam membran sel mitokondria melalui rantai transport elektron untuk menghasilkan produk akhir. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.